Kali ini kita akan memperpanjang STR Diploma 3 yang sudah expire, dan kita mulai memperpanjangnya setelah sekian lama selesai prosesnya di PPNI ya. Oke, pertama-tama tentu kita akan meminta dulu PIN baru, karena ini baru diajukan oleh yang bersangkutan untuk perpanjangannya. Klik di bagian aplikasi STR pada ktki.kemkes.go.id. Kemudian klik tombol tutupnya, lalu klik kotak di sebelah kiri bawah itu, tutup. Di sini ada dua pilihan, belum punya PIN dan lupa PIN. Kita pasti memilih belum punya PIN karena baru saja diajukan. Lengkapi email, konfirmasi email, nomor NIK, nama KTP, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian ketik tombol kode captcha-nya di bawah ini ya, lalu daftar. Ternyata sudah pernah digunakan data-data ini. Artinya yang bersangkutan sudah pernah mengajukannya. Oke, karena kita tidak dapatkan akun masuknya, email dan PIN, kita pakai fasilitas lupa PIN. Untuk lupa PIN, kita klik tadi yang lupa PIN ya, lalu masukkan email, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kode captcha-nya. Klik tombol kirim. Ya, ini dia. PIN berhasil dipulihkan. PIN-nya di bawah ini ya. Tinggal simpan saja. Seperti ini, di copy ya. Kemudian kita klik tombol kembali, lalu masukkan di bagian ini. Baru kemudian masukkan email yang tadi. Oke, setelah email dan PIN untuk aksesnya sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita klik tombol masuk. Nah, di sini ada 8 pilihan ya. Aplikasi baru, ulang, baru apoteker, ulang apoteker, cek status, kartu registrasi, cetak ulang, pengajuan legalisir. Jadi kita karena perpanjangan maka kita klik registrasi ulang. Nah, kelihatan bahwa di sini tidak ada lagi dokumen yang harus diupload untuk rekomendasinya karena sudah terlink dengan KTKI. Artinya, penginputan nomor STR sudah benar ya, tanpa spasi, tanpa garis datar. Jadi hanya angkanya saja sesuai STR lama. Ini ya, STR lamanya nanti diketikkan di bagian akun PPNI di PKB-nya pada bagian pengajuan STR. Pengajuan perpanjangannya di bagian nomor STR-nya jangan masukkan seperti ini, tapi masukkan saja semua angka-angkanya tanpa spasi dan tanpa garis datar supaya terlink dengan KTKI. Oke, selanjutnya kita upload file foto resminya. Lalu surat sehat. Surat sehatnya harus ada isi PP ya, nomor isi PP dokternya. Kemudian STR lamanya. Oke, 3 ini saja dokumen yang diupload pada saat perpanjangan untuk STR perawat, karena sudah rekomendasinya terlink dengan KTKI. Lengkapi data-data yang lain sesuai dengan data yang sebenarnya. Klik tombol lanjut. Nomor surat rekomendasi
terlink otomatis ya. Tinggal klik tombol selesai. Seperti biasa, sebelum divalidasi, kita bisa download dulu draft ini untuk memperlihatkan kepada kita atau kawan kita yang kita coba bantu buatkan STR-nya, ini sudah sampai di fase ini. Kemudian pada bagian di bawah, dengan ini saya menyatakan setuju karena sudah benar ya. Klik bagian kotaknya lalu selesai. Oke, selamat registrasi selesai. Pada cek statusnya akan ada informasi seperti ini yang diterima, baik lewat email maupun kita bisa langsung dicek statusnya. Oke, semoga berhasil ya. Memulai pencetakan STR tentu kita harus masuk ke dalam websitenya ya, aplikasi elektronik STR di ktki.kempes.go.id. Kita tinggal mencentang kotak di sana tadi, kemudian lanjut, lalu masukkan email dan PIN serta kode captcha untuk masuk ke dalam akun STR kita. Kemudian cek status. Nah, di sini muncul langsung cetak e-STR. Oke. Selanjutnya kita klik saja cetak e-STR tersebut. Maka akan kelihatan OTP cetak. Biasanya dan selalu OTP itu atau kode sebenarnya ya, 6 digit masuk ke dalam email kita. Ini berlaku selama 5 menit. Jadi sejak kita ajukan harus segera kita inputkan angka-angkanya ke dalam ini ya, ke dalam bagian ini, karena nanti akan melanjutkan ke bagian pencetakan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kode OTP ini hanya bisa dibuka oleh kita yang memiliki email tadi ya, email akun KTKI-nya. Nah, pastikan pada saat kita melakukan ini jaringan kita lancar, tidak ada gangguan, kemudian printer kita sudah terkoneksi dengan komputer kita, dan pastikan saat mengerjakan ini kita menggunakan PC ya atau laptop. Nggak bisa pakai HP ya, karena nanti kalau pakai HP mungkin akan membingungkan saya rasa. Jadi lebih baik kita siapkan laptop ya, bisa menggunakan di warnet barangkali kalau nggak punya laptop, nggak punya PC sendiri gitu ya, atau punya teman, atau suruh orang lain dah mencetakkan supaya tidak kesalahan gitu ya. Oke, kita setelah mendapatkan kode OTP ini di dalam email, biasanya 5 menit tadi ya, kita tinggal memasukkan angka-angkanya tadi ke dalam baris-baris yang berikut ini. Nah, misalnya angkanya seperti ini ya. Ketik saja. Ya, ada 5 digit. Ketik dengan cepat saja supaya kita tidak kehabisan waktu yang hanya diberikan 5 menit tadi. Setelah berhasil, kita tinggal tekan tombol kirim, sehingga kode OTP-nya bisa langsung terbaca. Oke, setelah terbaca akan muncul test print. Lakukan saja ini untuk memastikan bahwa printer kita bekerja dengan baik. Ya, jadi bisa di print out sih, nggak apa-apa. Oke, selesai, maka muncul tampilan yang 3 ini untuk kan ya, test print selesai gitu ya. Kemudian bagian ini ada e-STR, legalisir 1 dan legalisir 2. Oke, untuk elektron STR aslinya kita bisa klik bagian itu ya, lihat ya. Sebelah kanan atas itu ada tanda panah 2, klik itu, kemudian full screen ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini kita langsung print, bukan di print out tapi disimpan dengan cara, kalau di keyboard itu tekan CTRL dan P bersamaan. Kita tujuannya bisa cetak ya, tapi saya sarankan kita simpan supaya kita bisa gunakan ini berulang-ulang. Sah nggak ini? Sah ya, karena sudah terbukti banyak teman-teman yang melakukan ini dan ada masalah gitu ya. Dan kita bisa cetak ulang yang tadi, karena ini tidak terbaca cetak di sistem tapi hanya kelihatan kita membuka dokumen saja. Nah, gini pastikan dulu semua sudah oke, simpan. Nah, simpanlah ini dalam bentuk folder sendiri supaya kita tidak salah gitu ya. Ya terserah saja sih.
terserah gampang gimana. Ini karena kebetulan ada teman-teman yang minta bantu untuk di print out kan, karena ada mungkin kekhawatiran salah, kemudian kekhawatiran nanti tidak tercetak. Jadi kadang-kadang kita bantu untuk print outnya ya, yang kita bisa supaya dapat juga dokumennya, jadi bisa di print out sendiri nanti di rumah kalau butuh kan, karena kita pasti butuh banyak, sewaktu-waktu habis kita tinggal print out sendiri. Oke, setelah itu kita buat folder sendiri ya, dengan tadi klik kanan kemudian cari new folder. Ya, berhasil. Nah, sudah. Bisa kita gunakan, bisa. Kelihatan, bisa cetak lagi. Kemudian untuk yang kedua bagian legalisirnya. Nah, lihat. Legalisir asli ya. Caranya sama kayak tadi. Jadi kita klik panah 2 di atas itu, dan masuk ke tampilan penuh atau full screen-nya. Tinggal tekan saja CTRL-P di keyboard, maka lanjut kita bisa simpan ya. Jadi tujuannya itu simpan file dalam bentuk PDF agar kita bisa cetak berulang-ulang sebanyak-banyak kita mau gitu kan. Nah, seperti ini legalisir 1, kemudian legalisir 2, caranya sama ya, perhatikan cara saya seperti ini. Nah, mode peluncuran gitu apa ya, pokoknya tampilannya full screen dah gitu. Simpan ya, kayak tadi juga caranya. Jadi kita punya 2 legalisir asli gitu ya. Tidak perlu di print. Kalau di print kan sekali saja kita lakukan. Kalau ini kita bisa lakukan berulang-ulang dan berkali-kali, yang ya nantinya kita tidak akan kehabisan lagi filenya. Seperti yang selama ini terjadi teman-teman, itu banyak yang harus mencetak ulang gara-gara STR-nya hilang lah, kemudian legalisirnya tidak ketemu lah gitu ya. Yang sebenarnya sih harus sepele, mestinya begitu dapat filenya difoto aja dulu, disimpan di email kah, di manakah gitu kan, baru di PDF kan gitu. Karena ya inilah namanya juga kita bisa lupa, jadi kita lebih baik simpan dalam bentuk file, itu lebih aman. Nah, ini kan kelihatan masih kan, jadi kita masih bisa klik data-data ini karena dianggap oleh sistem kita belum pernah melakukan print out, padahal kita sudah download tadi kan, udah kita simpan dalam bentuk PDF.